Pemirsa, kita kembali ke informasi terkait jelang Rabu Pon. Isu reshuffle terus berhembus cukup kencang, salah satu pematiknya adalah pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh minggu lalu. Bahkan sejumlah tokoh hari ini mendatangi istana saat santer isu reshuffle. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Kamis minggu lalu membuat isi kocok ulang kabinet memanas. Banyak pengamat yang menyimpulkan pertemuan tersebut tak terlepas dari persoalan Anies Baswedan. Anies merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Deklarasi yang dilakukan Nasdem pada awal Oktober 2022 seolah menjadi bola panas di kalangan partai koalisi pendukung pemerintah. Bahkan PDIP terang-terangan mendesak agar Nasdem keluar dari koalisi. Pasalnya, Anies dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Wacana reshuffle pun terus mengemuka semakin nyaring seiring kode-kode yang mengalir dari bibir anggota partai koalisi. Kini, menjelang Rabu Pon, isu reshuffle makin menguat karena Presiden Jokowi memiliki tradisi mengumumkan hal-hal penting di hari-hari tertentu. Bahkan hari ini Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh dan menteri kabinet ke Istana Kepresidenan. Pemanggilan pun dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet yang digadang-gadang akan dilakukan esok. Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengakui PDIP sebagai partai pendukung pemerintah telah memberikan berbagai masukan. Namun soal nama yang akan direshuffle, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi. Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden, itu kewenangan Bapak Presiden. Ya tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan-masukan, tapi terkait dengan nama karena ada aspek-aspek etis, ini menyangkut masa depan seseorang, kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Partai Besutan Surya Paloh mendapat 3 jatah kursi menteri pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketika wacana kocok ulang kabinet beriak dan isu menteri akan kembali berganti, Nasdem menegaskan mengikuti keputusan Jokowi. Bahkan ketika kabar Johnny J. Plate akan dicopot dari kursi Menkominfo berhembus kencang, Sekjen Nasdem ini menegaskan bahwa dirinya masih menjalani tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Jokowi. Urusannya presiden dicampur-campur, itu prerogatif presiden, serahkan pada presiden kok. Seluruh partai harus terima apapun keputusannya presiden. Ya, dan jangan ada yang berlagak menjadi presiden saat ini. Saat ini presiden kita namanya siapa? Tahu nggak? Pak Presiden Joko Widodo. Jangan ganti namanya dengan yang lain-lain itu. Kini isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin menguatkan dengan kode-kode yang terus dilontarkan. Romansa antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem yang dinilai tidak lagi seirama disebut-sebut jadi dorongan dilakukannya kocok ulang Menteri Jokowi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali meminta masyarakat menunggu besok mengenai isu reshuffle kabinet. Pernyataan disampaikan Jokowi usai menghadiri Hari Ulang Tahun Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Oh iya, besok sore saya ke Bali. Pagi siang masih di Jakarta dan besok itu Rabu Pon. Kemis Wage kalau nggak keliru. Apanya? Ya ada agenda besok pagi siang. Teman-teman nanya Bapak, apakah besok reshuffle jadi gitu? Ya ditunggu aja besok. Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Beringharjo di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kedatangannya untuk membeli berbagai souvenir termasuk memborong kain batik dan tas. Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin mengunjungi Pasar Tradisional Beringharjo, Yogyakarta, Selasa pagi. Kedatangan keduanya di pasar di kawasan Malioboro ini langsung disambut teriakan sapaan dari para pedagang dan pengunjung pasar.
Masyarakat mengerumuni Ibu Iriana untuk bersalaman dan bersuah foto. Kunjungan Ibu Negara beserta rombongan anggota OASEKIM atau Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju tersebut untuk membeli souvenir seperti kain batik dan juga tas. Ibu Iriana terkesan dengan kondisi pasar Beringharjo yang dinilai bersih, nyaman, dan harganya yang terjangkau. Harganya terjangkau, tempatnya bersih, penjualnya ramah-ramah. Ya. Sejumlah pedagang yang produknya dibeli Ibu Iriana mengaku senang, terlebih barang dagangannya diborong. Borong lah ya Mbak ya? Iya. Itu lebih awal nggak Mbak? Iya. Gimana Mbak perasaannya dibeli sama Ibu Presiden? Ya seneng lah, awal tuh laris. Happy, deg-degan, grogi. Yang penting dapat foto. Makasih ya Ibu Presiden RI. Kapan-kapan lagi di sini. Usai berbelanja, Ibu Negara beserta rombongan kembali ke Istana Negara Gedung Agung dengan menaiki becak. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, minyak subsidi minyak kita yang disiapkan pemerintah saat harga minyak melambung kini sulit didapatkan di sejumlah pasar tradisional. Kalaupun ada, pedagang memilih menjual di atas harga eceran tertinggi. Minyak subsidi yang disiapkan pemerintah saat harga minyak melambung, minyak kita kini sulit didapatkan di sejumlah pasar tradisional di Indonesia. Sudah 2 pekan terakhir penjualan minyak goreng subsidi minyak kita yang digelontorkan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng kemasan naik di pasar tradisional Pabaing-Baing, Makassar, Sulawesi Selatan. Pedagang kesulitan mendapatkan stok minyak kita dari distributor lantaran kurangnya distribusi minyak goreng minyak kita dari pemerintah pusat. Pedagang pun memilih menjualnya dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Di Pasar Agung Sukmajaya Depok, minyak kita tidak lagi ditemukan sejak 3 pekan lalu. Jikapun ada, harga minyak kita juga naik dari yang sebelumnya Rp14.000 per liter, kini naik hingga Rp16.000. Kini, para pedagang di pasar menjual minyak goreng merek lain dengan perbandingan harga yang cukup signifikan. Langkanya udah hampir 3 minggu ini sih ya. Itu nyari barang susah di mana-mana. Itu naiknya juga lumayan. Jadi kita udah nggak bisa jual lagi standar head itu. Minyak kita juga langka di Tegal, Jawa Tengah. Pedagang terpaksa menjual minyak goreng curah tanpa merek. Langkanya minyak kita di pasaran membuat harga minyak goreng kemasan melonjak. Seperti di Pasar Pagi Tegal, para pedagang sembako sudah tidak lagi menjual minyak goreng murah minyak kita. Pasalnya sudah 2 pekan mereka mengaku tidak lagi menerima pasokan minyak dari distributor.